Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 23 Februari 2026 ditulis oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkras Solo dengan judul Jujur dan Rendah Hati yang dilandaskan pada Mazmur 32. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 32 ayat 5. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Terima kasih juga untuk tugas panggilan yang masih Tuhan percayakan. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, membaca bagian dari Alkitab, bimbing dan sertailah kami. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 32 ayat 5, dengarkanlah firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sahabat, kita semua pasti setuju bahwa salah satu unsur penting dalam relasi dengan orang lain adalah kejujuran. Sebuah relasi akan terasa hambar dan tidak menyenangkan bila penuh dengan kepura-puraan, bahkan mudah menimbulkan kecurigaan. Demikian pula dalam relasi kita dengan Allah. Salah satu unsur penting adalah kejujuran di hadapannya. Daud mengingatkan tentang betapa pentingnya bersikap jujur di hadapan Allah, terutama dalam mengakui dosa, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Kejujuran itu mencerminkan kerendahan hati dan keterbukaan kepada Allah. Semuanya itu akan menumbuhkan kesadaran untuk bertobat dan mengubah cara hidup umat, serta sekaligus mengalami kebahagiaan atau berkat Allah berupa pengampunan darinya. Sebab hanya mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan membarui hidupnya yang akan menerima pengampunan dan pembaruan hidup dari Allah. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari perbuatan dosa. Namun melalui pengajaran Daud ini, kita bersyukur karena Allah menyukai umat yang jujur dan rendah hati dalam mengakui segala dosanya. Kita dipanggil untuk memiliki sikap hati yang demikian. Sebab hanya dengan jalan itulah kita akan sadar untuk berubah dan membangun kehidupan yang semakin baik dan berkenan di hadapan Allah. Dalam kejujuran dan kerendahan hati, kita akan merasakan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami ketika pada saat ini Engkau anugerahi kami relasi, entah itu dalam keluarga, pekerjaan, ataupun dalam pelayanan. Kami boleh menghargai setiap relasi yang boleh dibangun dan kami mau menjaga dan mau merawat relasi itu. Sekiranya dalam relasi itu ada dinamika, ada singgungan, karena adalah wajar ketika orang yang hidup bersama-sama entah di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan dapat bersinggungan karena beberapa hal, karena berbagai macam faktor. Tolong kami agar kami juga belajar rendah hati. Belajar rendah hati untuk mengakui ada kelemahan keterbatasan kami. Belajar juga dengan jujur untuk mengakuinya dan juga belajar dengan rendah hati dan jujur juga untuk bersama-sama bertumbuh sehingga
pun melalui dinamika relasi, justru relasi kami makin diperkuat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat TKB TV yang ingin didoakan, sila menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.